Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pertemuan yang ketiga tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Di mana pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas nanti adalah sifat wajib bagi Rasul dengan sifat mustahil bagi Rasul. Yang dimana pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian Rasul, ya, beberapa Nabi dan Rasulullah, dan cerita-cerita dari ulul azmi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas kelanjutannya tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulnya Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kalian pelajari pada pertemuan ini dapat kalian pahami dan dapat kalian amalkan dan kalian renungkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa ini kalian dapat lebih paham apa yang Bapak sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke sifat-sifat Rasulullah, langkah lebih baik Bapak akan menceritakan satu kisah Nabi yang dimana lebih baiknya akan Bapak tampilkan berupa animasi. Silahkan kalian tonton video cerita berikut ini. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Ia terkenal dengan sifatnya yang terpuji dan juga cerdas. Pernah suatu ketika, ada dua orang wanita yang memperebutkan satu bayi. Mereka berdua menghadap kepada Nabi Daud untuk meminta keadilan. Nabi Daud memutuskan bahwa bayi itu milik wanita yang lebih tua. Keputusan ini membuat wanita yang lebih muda merasa kecewa. Ia pun meminta Sulaiman untuk memberikan saran. Supaya adil bagi kedua wanita itu, Sulaiman meminta bayi itu dibelah menjadi dua. Saran Sulaiman disambut dengan gembira oleh wanita yang lebih tua. Baginya, itu adalah keputusan yang adil. Sementara wanita yang lebih muda nangis tersenduh. Ia berkata, "Lebih baik aku kehilangan bayiku daripada ia dibelah menjadi dua." Sulaiman pun memutuskan bahwa bayi itu adalah anak dari wanita yang lebih muda. Karena seorang ibu tidak mungkin tega melihat anaknya disakiti. Kecerdasan, kebijaksanaan, dan keadilan pada diri Sulaiman begitu tinggi. Rakyat Bani Israel langsung mengangkat Sulaiman menjadi raja setelah Nabi Daud wafat. Allah kemudian mengangkat Sulaiman menjadi rasulnya. Pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman, rakyat Bani Israel mencapai masa kejayaan. Mereka hidup dalam kemakmuran. Namun, pada masa itu pula, praktek ilmu sihir semakin berkembang. Banyak ahli sihir yang bersekutu dengan setan untuk mempengaruhi rakyat Bani Israel agar meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman memerintahkan agar semua buku sihir dikumpulkan. Semua buku sihir dikumpulkan dan dikubur di bawah istana. Nabi Sulaiman berdoa, memohon ampun atas dosa dan kesalahan rakyatnya. Nabi pun berpesan, siapapun yang mencoba mengambil catatan ini, niscaya dia akan hangus terbakar. Setelah itu, rakyat Bani Israel pun kembali ke ajaran yang benar. Suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Sulaiman untuk membangun sebuah rumah suci atau Baitul Maqdis untuk menyembah dan memuliakan Allah. Pasukan Nabi Sulaiman bahu-membahu membangun Baitul Maqdis di kota Yerusalem. Setelah rumah suci selesai, Allah memerintahkan umatnya untuk berziarah.
dan berhaji ke Baitul Maqdis tersebut. Nabi Sulaiman pernah bernazar akan berkeliling dunia setelah Baitul Maqdis selesai dibangun. Maka berangkatlah Nabi Sulaiman beserta para pasukannya. Mereka akhirnya tiba di lembah Asgalan, sebuah lembah yang dihuni oleh kerajaan semut. Sang Raja Semut memerintahkan seluruh rakyatnya untuk bersembunyi karena pasukan Nabi Sulaiman sudah dekat. Dan saat tiba di lembah tersebut, Nabi Sulaiman memerintahkan agar pasukannya berhenti sejenak. Sungguh mukjizat yang luar biasa. Nabi Sulaiman dikaruniai kemampuan untuk mengerti bahasa binatang. Karenanya, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak agar para semut bisa mencari tempat berlindung yang aman. Setelah semua semut aman, Nabi Sulaiman pun memerintahkan pasukannya untuk kembali berjalan. Beberapa waktu kemudian, sampailah rombongan Nabi Sulaiman di sana, sebuah padang pasir yang gersang dan tandus. Ketika sedang beristirahat, Nabi Sulaiman menerima laporan yang mengejutkan dari pasukannya, yaitu burung Hud. Burung Hud berkata bahwa di negeri Yaman ada kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Ratu Balqis yang sangat cantik jelita. Seluruh kerajaan itu menyembah pada matahari. Nabi Sulaiman lantas mengutus burung Hud ke Sabah untuk menyampaikan surat. Dalam surat itu, Nabi Sulaiman meminta agar seluruh kerajaan Sabah berhenti menyembah matahari dan menyembah hanya kepada Allah saja. Rupanya kerajaan Sabah tidak mau menuruti perintah Nabi Sulaiman. Ratu Balqis mengutus pengawalnya untuk menemui Nabi Sulaiman sambil membawa hadiah. Jika Nabi Sulaiman menerima hadiah tersebut, pastilah ia hanya manusia biasa dan bukan utusan Tuhan. Kabar tentang rencana Ratu Balqis didengar oleh burung Hud. Segera saja burung Hud menemui Nabi Sulaiman. Mendengar berita tersebut, Nabi Sulaiman mengerahkan seluruh pasukannya, baik itu manusia, jin, ataupun binatang, untuk membangun sebuah istana yang megah. Istana itu selesai sebelum utusan Ratu Balqis tiba. Istana yang begitu megah menggambarkan kejayaan Bani Israel dan kemuliaan Raja Sulaiman sebagai Nabi Allah. Utusan Ratu Balqis merasa ciut. Kekayaan negeri Sabah bukanlah tandingan Raja Sulaiman. Munzir, utusan sang ratu, menyampaikan pesan bahwa kerajaan Sabah tidak akan tunduk pada Raja Sulaiman, dan Tuhan mereka tetaplah matahari. Mendengar pesan itu, Nabi Sulaiman berkata, "Sungguh, kami akan mendatangi kalian dengan bala tentara yang kalian pasti tidak akan sanggup untuk melawannya." Ancaman Nabi Sulaiman tentang perang membuat Ratu Balqis cemas. Ia bersama para tetua kerajaan berdoa kepada matahari untuk meminta petunjuk. Namun, matahari tidak memberikan jawaban. Pada saat itulah Ratu Balqis sadar. Matahari bukanlah Tuhan. Maka, ia bersama rombongan kerajaan pergi menuju istana Sulaiman. Sebelum Ratu Balqis tiba, Raja Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya untuk membawa singgasana atau kursi Ratu Balqis ke istananya. Jin Ifrit yang merasa hebat menyanggupinya. Namun ia gagal. Jarak istana Ratu Bilqis dan istana Raja Sulaiman sangatlah jauh. Hingga akhirnya ada seorang ahli kitab yang sanggup membawa kursi tersebut. Begitu tiba di istana Raja Sulaiman, Ratu Balqis terkejut melihat kursinya ada di situ dan lebih cepat daripada dirinya. Kemudian ia pun mengakui Raja Sulaiman sebagai nabi dan berjanji untuk bertaubat serta beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman kemudian menikah dengan Ratu Balqis. Dan itu artinya kerajaan Bani Israel bersatu dengan kerajaan Sabah. Kekuatan ini menjadikan mereka semakin besar dan berjaya. Hidup dalam cahaya iman sesuai dengan ajaran Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman dan para semut ada di dalam Al-Quran. Ketika rombongan Nabi datang, semut berteriak, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari."
Surat An-Naml ayat 18. Nabi Sulaiman alaihissalam pun tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Beliau berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Quran Surat An-Naml ayat 19. Ya, itulah tadi cerita kisah Nabi atau Rasulullah. Kita akan lanjut membahas tentang sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu ialah sifat yang pasti ada pada diri Nabi dan Rasul. Sifat wajib ini ada 4, yakni sebagai berikut: sidik, amanah, tablik, dan batonah. Kita akan membahas yang pertama, sidik. Sodaqah yasduqu sodaqon, artinya Rasul selalu benar atau jujur. Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan manusia yang jujur. Mereka menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Tidak ada syariat yang disembunyikan atau tidak disampaikan kepada umatnya. Jadi itulah seorang nabi pasti orangnya baik, benar, dan jujur. Tidak akan menyembunyikan. Semua yang disampaikan dari Allah akan disampaikan keseluruhannya tanpa menyembunyikan satu pesan pun daripada Allah. Sifat yang kedua yang pasti dimiliki oleh seorang nabi dan rasul adalah amanah. Artinya dapat dipercaya. Amana yu'aminu amana. Artinya orang yang dapat dipercaya. Para rasul Allah pasti mempunyai sifat amanah yang artinya dapat dipercaya. Oleh karena itu, nabi dan rasul ini memiliki sifat jujur, mereka dapat dipercaya. Pertama kan tadi sudah sidik, jujur, dan yang kedua mereka dapat dipercaya. Mereka menjaga dan melaksanakan amanah yang diterima kapan dan dimanapun berada. Artinya amanah yang diberikan oleh Allah sebagai nabi, saat kita mempercayakan kepada nabi, pasti nabi akan jujur dan akan melaksanakan tugasnya, baik sebagai Rasulullah baik maupun sebagai khalifah di bumi, sebagai pemimpin di bumi. Dia akan amanah. Kemudian yang ketiga yang wajib dimiliki oleh Rasul adalah tablik. Tablik artinya menyampaikan. Balagha yuballighu tablighun. Rasulullah Subhanahu wa ta'ala dikaruniai sifat tablik yang berarti menyampaikan. Apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan disampaikan kepada umatnya. Rasul tidak mengurangi sedikit pun perintah yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua wahyu yang diterima dari Allah disampaikan kepada umatnya. Jadi yang sifat ketiga yang pasti dimiliki oleh seorang rasul, dia akan menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan firman Allah. Tidak disimpan buat diri sendiri. Apa kemarin perbedaannya antara nabi dengan rasul? Kalau nabi itu untuk dirinya sendiri, ini paling banyak itu sampai kepada keluarganya, ya. Tetapi kalau seorang rasul, dia akan menyampaikan kepada umatnya, tidak untuk dirinya sendiri. Fatonah yang keempat, fatonah artinya cerdik dan bijaksana. Para Rasulullah adalah manusia yang mempunyai sifat yang cerdik dan pandai. Ya, artinya fatonah ini dia adalah cerdik dan bijaksana. Ya, cerdik dalam artian dia dapat mengatasi sesuatu dengan bijak, mengatasi sesuatu dengan baik, sehingga dengan kecerdikannya masalah apapun yang diterima oleh Rasulullah, dia akan melakukannya dengan bijak. Makanya cerdik dengan bijak ini sangat berkaitan. Nah, itu tadi sifat yang wajib. Maka ada lawannya yang nggak mungkin dimiliki oleh Rasul. Maka lawannya adalah sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang mustahil ada pada Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4 sebagai berikut. Yang pertama, kizib, lawan daripada syidik, yaitu kizib, yaitu mustahil Rasul itu berbohong atau dusta.
Karena mungkin seorang rasul itu akan berbohong dan berdusta. Yang kedua adalah khianat, lawan daripada amanah. Yaitu mustahil seorang nabi itu berkhianat, mengkhianati umatnya, mengkhianati perintah Allah, ya, dan dia akan bersifat amanah. Kemudian yang ketiga, kitman, yaitu mustahil Rasulullah menyembunyikan, lawan daripada tabligh, yaitu kitman. Itu mustahil Rasulullah itu menyembunyikan kebenaran yang telah disampaikan kepada Rasulullah. Dan yang terakhir adalah lawan daripada fatonah, yaitu baladah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Yang benar Rasulullah itu wajib memiliki sifat cerdik dan bijaksana. Nah, kemudian yang ketiga yang dimiliki oleh Rasulullah itu adalah sifat jais. Sifat jais adalah sifat yang boleh. Sifat jais bagi Rasulullah adalah sifat kemanusiaan, yakni al-ardu basyariyah. Artinya para rasul memiliki sifat-sifat seperti manusia biasa. Ya. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 38, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Memiliki istri itu adalah sifat jais bagi rasul. Ya, di mana seorang rasul itu juga seperti manusia pada biasanya, dia memerlukan seorang istri, dia memerlukan makan, dia memerlukan minum. Itu adalah sifat-sifat jais yang wajar dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Jadi nggak bisa disamakan kayak Tuhan. Nabi mereka juga perlu makan, Nabi juga perlu minum, dan Nabi juga tentu memiliki istri yang merupakan adalah sunnah Rasul. Setiap Nabi dan Rasul selain memiliki sifat wajib dan mustahil juga memiliki sifat jais. Misalnya seperti lapar, haus, sakit, senang dan susah, dan lain sebagainya. Selain sifat wajib, mustahil, dan sifat jais yang dimiliki Rasul seperti yang dijelaskan di atas, masih ada sifat Rasul lain yang sebagai berikut. Yang pertama, ishamatur Rasul, adalah Rasul atau Nabi merupakan orang yang maksum, artinya terlindung daripada dosa. Inilah sifat yang dimiliki Rasul. Orangnya adalah maksum, terlindung daripada dosa-dosa, terutama apalagi dosa-dosa kecil. Ya, seorang nabi dia pasti sudah mengamalkan apa yang diperintahkan Tuhan, maka otomatis dia itulah terlindung daripada Rasul. Yang sifat yang kedua adalah iltizamur Rasul, adalah Rasul atau Nabi merupakan orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan wahyu yang diperintahkan Allah, meskipun untuk menjalankan perintah Allah harus berhadapan dengan tantangan yang sangat berat. Jadi seorang Rasul itu dia akan berkomitmen akan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Diperintahkan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah laksanakan. Kemudian saat ada perintah untuk berdakwah secara terbuka, walaupun dihadap ini Rasulullah bakal menghadapi kesulitan dan akan dicaci, bahkan disakiti, tetapi kalau sudah perintah Allah, maka Rasulullah akan melaksanakan dakwah secara terbuka. Nah, walaupun tantangannya ke depannya akan tambah berat. Nah, jadi yang namanya sifat bagi Rasul itu menyampaikan tabligh itu memang berat. Kalau ini adalah menyampaikan, apalagi saat itu zaman Rasulullah itu adalah zaman jahiliyah, orang para penyembah batu. Kalau mendengar ada ajaran baru asing bagi mereka, mereka akan tolak, bahkan akan mereka bunuh. Tetapi kalau Rasulullah kalau tahu ini adalah ajaran yang benar langsung dari Tuhan pencipta kita, maka beliau berkomitmen dengan iltizamur Rasul, dia akan berkomitmen untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah. Ya, kalau diperintahkan untuk berdakwah, beliau akan berkomitmen serius untuk berdakwah. Kemudian yang C, perilaku beriman kepada Nabi dan Rasul Allah serta hikmahnya. Setelah kita membaca, memahami
tentang sikap arti dari Nabi, cerita-cerita Nabi ya, dan mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, maka kita perlu menanamkan perilaku yang baik kepada diri kita. Bagaimana sikap kita saat kita sudah beriman kepada Nabi dan Rasul? Mari kita baca di sini. Perilaku beriman kepada Nabi dan Rasul, seorang yang beriman kepada Rasulullah akan menampilkan perilaku sebagai berikut. Yang A, menjunjung tinggi risalah Allah yang diberikan kepada Rasul. Ya, apa itu risalah Allah? Risalah Allah apa yang disampaikan oleh Rasul kita, yaitu Al-Quran. Kita akan menjunjung tinggi Al-Quran, ya, termasuk juga hadis-hadis Nabi. Ya, Rasulullah menyampaikan berupa Al-Quran yang datang dari Allah. Tapi kita juga menjunjung tinggi risalah yang disampaikan oleh Rasul, yaitu apa yang diucapkan Nabi kita, yang tertulis di dalam hadis-hadis Nabi, termasuk hadis-hadis sahih ya, yang dapat kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam perilaku sehari-hari, ya, mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, menerima tamu, belajar mengajar, makan, minum, dan lain sebagainya. Kita akan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah sholat, kita ikut mengikuti beliau sholat. Bagaimana sholat? Bagaimana beliau sering sholat tahajud, kita laksanakan. Beliau berzakat, suka bersedekah, kita ikuti. Beliau senang berpuasa, kita ikuti. Termasuk menerima tamu, belajar mengajar, makan dan minumnya mengikuti bagaimana sikapnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, membaca salawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW selesai sholat atau ketika berzikir, senang membaca salawat atas Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Orang yang suka menerapkan iman kepada Nabi dan Rasul adalah orang yang suka berselawat. Sungguhnya Allah berselawat dan para malaikat senang berselawat atas Nabi. Hai orang-orang beriman, juga selawatlah kalian atas kepada Nabi kalian, itu Nabi Muhammad SAW. Yang B, yang keempat, mendoakan keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW serta mencintai para alim ulama. Ya, mana Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawat serta salam atas Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga, artinya wa ala ali. Ali itu artinya keluarga, wa ala ali Muhammad. Jadi Allah bisa perpanjangkanlah salawat kalian, karena makin panjang maka doa-doa itu akan makin panjang, dan termasuk doa itu akan sampai kepada keluarga dan sahabat Rasulullah SAW. Serta kita akan mencintai para alim ulama. Kenapa? Karena al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama itu adalah warisan para nabi. Ya. Para ulama itu adalah orang-orang yang sudah teguh pendiriannya, sikapnya sangat cinta kepada Rasulullah, maka ilmu beliau, sikap beliau itu adalah mencerminkan kegiatan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ya, ingin melihat bagaimana sikap-sikap Rasulullah, ya, walaupun sudah 1400 tahun lebih beliau meninggal, tetapi sikap Nabi ini sudah tertanam kepada para ulama. Karena ilmu-ilmu baik berupa hadis maupun sikap itu sudah diamalkan oleh para alim ulama, maka sepantasnya lah kita juga ikut mencintai para alim ulama. Senang ada alim ulama yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Maka kita sebagai manusia biasa yang tak luput dari dosa, ya, maka kita ikut mencintai para alim ulama. Yang mendakwahkan Islam dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah senang berdakwah. Rasulullah memiliki sifat tabligh, ya. Rasulullah memiliki sifat amanah. Rasulullah senang berdakwah,
karena Rasulullah suka berdakwah, maka kita diperintahkan juga untuk ikut berdakwah sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Kalau kalian melihat kemungkaran di muka bumi, di sekitar kita, maka kalian tegurlah mereka, padahi benar, dan cegahlah yang kesalahan, cegahlah maksiat, karena itu adalah bagian daripada dakwah Islam, yaitu menegakkan amar ma'ruf, memadahi yang benar, memadahi yang baik, dan nahi munkar, dan mencegah dan melarang kemungkaran, kemaksiatan. Kemudian yang bagian F, teguh dalam memegang dan membela kebenaran, sabar dalam menerima cobaan dan resiko dakwah, serta tidak patah semangat dalam menghadapi permusuhan dan perlawanan dari orang-orang yang ingkar. Jadi yang ke F itu teguh dalam memegang dan membela kebenaran. Jadi tadi kita sudah amar ma'ruf nahi munkar, dan yang berikutnya adalah teguh. Kalau teguh itu artinya kita konsisten, berkomitmen, dan kita akan selalu beramar ma'ruf dan nahi munkar, tidak turun semangat kita. Bagian G, memiliki akhlak karimah, sebagaimana dengan taat beribadah kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama manusia, hormat kepada yang lebih tua, dan sayang kepada yang lebih muda. Ini adalah bagian daripada sifat Rasulullah kita ikuti, di mana akhlakul karimah ini dimiliki oleh Rasulullah. Maka kalau kita memang cinta kepada Nabi, kalau kita beriman kepada Nabi, maka kita mengikuti akhlak karimah yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus selain itu hikmah yang kita dapatkan kalau kita nanti beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi dan Rasulullah, itu adalah kita akan memperoleh beberapa hikmah berikut. Yang pertama, keimanan kita insya Allah nanti akan semakin sempurna sehingga menambah ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua adalah memiliki teladan dalam hidup kita. Jadikanlah Rasulullah sebagai idola kita, ya. Saat kita menjadikan idola orang baik itu adalah sebagai teladan kita, insya Allah kita akan merubah diri kita menjadi lebih baik. Jangan menjadikan orang-orang kafir menjadi teladan kita, jangan jadikan orang-orang yang berbuat maksiat sebagai teladan kita, tapi pilihlah orang yang terbaik. Siapa paling terbaik? Itu adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah teladan yang baik. Maka pilihlah orang yang the best, ya, the best human, ya, manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang terbaik. Pilihlah teladan yang baik. Dan yang ketiga, mengetahui hakikat diri bahwa kita ini diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya. Ya, kita yakini bahwa kita di sini adalah berada di bumi ini adalah untuk beribadah. Sungguhnya jin dan manusia itu diciptakan adalah untuk beribadah. Kemudian yang D, bertambah iman kepada Allah dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Kita akan yakin bahwa memang Rasul itu memang sudah diatur oleh Allah, bagaimana hidup beliau itu adalah perilaku beliau dan sikap beliau itu. Setelah kita membaca cerita-cerita Nabi, maka kita yakin bahwa memang para Nabi dan Rasul itu memang pantas menjadi pilihan oleh Allah. Kemudian yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Dengan kita beriman kepada Allah, insya Allah kita akan bersyukur, ya. Dan yang F, mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Dan hikmahnya adalah kita akan tahu tugas yang dibawa oleh Rasulullah itu benar-benar telah disampaikan kepada umatnya. Yang G, lebih mencintai, menghormati dan mengagungkan Rasul atas perjuangan dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Insyaallah dengan kita beriman, kita insyaallah akan lebih cinta, menghormati dan bahkan mengagungkan Rasulullah. Kita benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai idola kita, uswatun hasanah.
Yang H akan selamat dunia dan akhirat. Hikmahnya insya Allah kalau kita sudah mengimani Nabi, mengimani Rasul, kita akan selamat di dunia. Tidak cuma di dunia aja, di akhirat kita diletakkan di tempat tertinggi, insya Allah makom tertinggi di surga. Dan yang ke-I, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. Ya, pilihlah teladan yang baik, uswatun hasanah. Dan yang terakhir adalah mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Dengan hikmahnya kalau kita sudah beriman, insyaallah kita akan lebih cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Silahkan kalian komen nama kelas dan sebut kata hadir. Untuk tugas, Bapak akan memberikan tugas ulangan harian, yaitu kerjakan di form berikut sebuah soal pilihan ganda, dan kalian tinggal baca soalnya dan kalian pilih jawaban yang paling terbaik di sana. Kemudian setelah itu kalau klik, jangan lupa klik kirim untuk mengumpul tugas-tugas di form tersebut. Ini itu saja dari Bapak. Bagi kalian yang ingin bertanya, silakan komen di komentar ya. Itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.